pakai salam nggak kak? Terserah. Lu kan berkerudung, salam lah. Nggak apa-apa, nanti dipotong, di-cut. Dikat gitu. Iya, di-cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alina Tifa, bisa dipanggil Alia. Saya merupakan mahasiswi program pertukaran mahasiswa Merdeka kedua dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Surya Usmana, biasa dipanggil Surya. Saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 yang berasal dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta dan mengambil prodi Ekonomi Syariah. Oke, untuk alasan kenapa saya tertarik untuk mengikuti program ini adalah yang pertama, karena di era ini pemerintah itu mengeluarkan kebijakan kampus merdeka. Kemudian menurut saya sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa aktif yang ada di Indonesia, sangat disayangkan untuk tidak mengikuti program-program yang ada di tahun ini. Terutama yang dibuka adalah program mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka. Kalau menurut saya pribadi, yang membuat saya tertarik mengikuti TMM adalah pengen memperbanyak relasi dari berbagai daerah gitu. Terus pengalaman juga kayak selama saya berkuliah di Universitas Alma-Ata Jogja, kampus saya asal, itu kan 1 tahun atau 2 semester itu dilaksanakan online ya. Jadi yang salah satu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti TMM ini bisa terbang ke Medan langsung, terus bisa melakukan perkuliahan secara offline. Kemudian untuk alasan kenapa saya memilih PNM dan memilih Universitas Negeri Medan sebagai tujuan kampus saya adalah yang pertama, saya ingin merasakan hidup di pulau lain selain pulau saya, Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi di sini saya mengikutinya di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Jadi itu alasan utama saya untuk mengikuti program ini adalah agar saya bisa merasakan kehidupan di Kota Medan. Kalau memilih Unimed itu kenapa? Kalau menurut saya pribadi ya, nggak tahu kenapa dari dulu di antara berbagai kota di Indonesia, nggak tahu kenapa yang tersirat di otak tuh Medan dan Medan gitu. Untuk memilih Unimed sendiri itu sebenarnya acak, kayak pokoknya harus ke Unimed, harus ke Medan, pokoknya harus Medan, entah itu unit mana harus ke Medan gitu. Untuk sistem pembelajaran sendiri di kampus ASA dan kampus di sini, untuk karena saya berasal dari universitas swasta di Jogja, jadi menurut saya memang ada sedikit perbedaan. Yang pertama, mungkin di sini kita lebih disajikan praktis secara mandiri untuk pembelajarannya. Jadi untuk para dosen menyarankan mahasiswa yang di sini untuk bekerja secara mandiri seperti itu. Jadi diusahakan dulu kita belajar sendiri, baru nanti kalau misalkan kita bingung atau ada yang ingin ditanyakan baru konsul ke dosen. Kalau di universitas saya sendiri, di universitas asal, di Unisa Yogyakarta, itu saya masih dibimbing oleh dosen. Jadi sistem pembelajarannya adalah mengikuti kuliah biasa, baru nanti diberikan sejumlah tugas. Nah kalau tugas itu masih dirasa membingungkan, baru nanti ada konsultasi ke dosen seperti itu. Tentunya beda ya, kalau di kampus awal, kampus asal saya itu karena kampusnya kampus syar'i, berbeda dengan kampus Unimed yang negeri. Kebetulan kampus saya juga swasta, jadi basicnya tuh berbeda. Kalau kampus saya itu berbasic pesantren, jadi ada ilmu-ilmu pesantrennya kayak agama Islam, kayak bahasa Arab dan lain sebagainya. Terus di Unimed ini nggak ada pelajaran kayak gitu. Oke, untuk tugas kurikulum ini jujur saya baru tahu setelah saya udah diterima di Unimed, dan sebelumnya saya memang tidak pernah riset ya untuk pembelajaran di Unimed ini seperti apa. Jadi waktu aku udah sampai di Medan, besoknya udah mulai kuliah, baru dikasih tahu sama dosen khususnya Kaprodi bahwa di Unimed ada 6 tugas wajib, yaitu KKNI yang harus dikerjakan oleh mahasiswa baik individu maupun kelompok. Menurut saya itu sistemnya mungkin tadi nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya, sangat jauh berbeda karena di kampus saya sendiri untuk sistem tugas itu adalah sesuai dosen dan nggak ada kurikulum tertentu seperti di Unimed. Jadi kalau misalkan untuk tugas yang 6 itu saya rasa itu lumayan memberatkan ya, khususnya bagi mahasiswa pertukaran seperti itu, karena
sebelumnya pun kan kita pasti udah ngobrol ke mahasiswa reguler di Unimed, mahasiswa asal Unimed yang juga merasa bahwa tugas-tugas itu lumayan memberatkan. Jadi jika dirasa mahasiswa reguler aja merasakan seperti itu, apalagi kami yang pertukaran. Tapi lebih dari apapun ya kita harus menjalankan itu sebaik mungkin sampai program ini selesai. Tanggapannya kaget sih sebenarnya Kak. Jadi apa ya, awal datang ke Unimed kan mengerti Unimed itu bahwa Unimed melakukan program kurikulum KKNI itu setelah kami tiba di Unimed ini. Nah, jadi awal tuh kaget karena merasa banyak kali gitu ya kan. Satu matkul 6 tugas, ditambah lagi di Medan ini kan ngambil 6 matkul 6 kali 6, udah mikirnya ke sana Kak. Jadi kayak berat, kaget, apa ya? Kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Rutinitas karena saya tinggal di asrama Unimed, di asrama Putri di dekat Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk rutinitas sendiri tidak jauh berbeda dengan rutinitas di daerah asal. Ya seperti kita ngekos sih, jadi kayak makan sendiri, terus apa-apa sendiri. Mungkin yang membedakan adalah kita tuh satu kamar berdua. Jadi kita kayak lebih lebih berkelompok aja sih kalau mau ngelakuin sesuatu, terus kayak lebih akrab sama teman yang lain karena di asrama kan pasti ada peraturan tertentu yang harus diikuti. Kemudian untuk keseharian kami sih masih menyesuaikannya, karena kalau khusus saya sendiri saya belum menjalankan perkuliahan offline, masih online. Jadi nanti setelah UTS Kaprodi bilang baru jalankan program offline-nya gitu. Rutinitas keseharian itu biasa kan saya di Unimed ini ada yang mengambil mata kuliah atau mata kuliah di semester 1, semester 3, dan semester 5. Jadi masing-masing semester kan untuk saat ini berbeda ya Kak. Untuk semester 1 dan semester 7 kan dilakukan secara offline, sedangkan semester 3 dan semester 5 dilakukan secara online. Jadi rutinitas kalau misalkan ada jadwal dari mata kuliah di semester 1 ya saya berangkat kuliah, terus di semester 3 atau semester 5 dilakukan secara online. Oke, untuk culture shock sih kalau misalkan ditanyakan ke semua anak-anak PMM pasti merasakannya, terutama dari sifat dan karakteristik orang-orang Medan, khususnya orang-orang Batak ya, suku-suku Batak yang paling saya sering ketemu itu kalau ketemu driver atau kurir yang mereka kayak lebih sensitif gitu. Jadi kalau kita ada salah sedikit atau kita kurang sesuai dengan apa yang mereka mau, penyampaiannya terlalu keras. Dan khusus saya sendiri yang dari suku Jawa merasakan itu hal yang berbeda gitu. Belum bisa yang disampaikan secara baik-baik, baru nanti diselesaikan masalahnya. Tapi ya itu sih khususnya di karakteristik menyampaikan sesuatu seperti itu. Banget. Di Medan itu aduh, sebenarnya saya kan dari Jakarta ya, di lingkungan orang-orang keras juga. Jadi sebenarnya kalau menurut saya 11-12 sama Jakarta, cuma mungkin beda logat, beda adat gitu mungkin. Jadi kalau kaget sih sebenarnya kaget, tapi nggak kaget banget kayak orang-orang gitu. Kebanyakan nyampe Medan kayak kaget kali ngomong orang Batak gitu kayak gitu kan, padahal biasa aja. Tapi sebenarnya orang Medan sama 11-12 sih sama orang Jakarta, cuma beda di logat itu tadi. Rekomendasi buat teman-teman yang lain atau ada di tingkat yang lain jika menginginkan program ini, dan kalau misalkan program ini dibuka lagi di tahun depan, saya rasa ini adalah program yang bagus untuk diikuti. Meskipun ada pro dan kontra untuk mengikuti program ini. Mungkin kontranya adalah perjanjian dari pihak yang menyelenggarakan, yakni PMM, untuk terkait pendanaan yang mungkin kita rasakan ini sangat pokoknya sangat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kita nunggu cairnya kapan juga belum pasti seperti itu. Jadi kalau untuk pro kontranya, kalau saya sendiri sih merekomendasikan sih untuk teman-teman dan untuk angkatan yang di bawah saya untuk ikut program ini, karena belum tentu jika nanti kita udah ganti kepemimpinan, program-program di kampus Merdeka ini akan dilanjutkan atau tidak. Menurut saya bakal merekomendasikan banget, ratingnya 9/10 lah ya. Jadi untuk keseluruhan saya
mungkin akan merekomendasikan ke teman atau saudara, tapi saran aja buat kalian ada tingkat yang ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka mungkin di tahun depan atau tahun depannya lagi atau kapanpun itu harus menyiapkan bener-bener di prepare banget, entah itu dari dana, entah itu dari persiapan mental mungkin ya kan. Nyampe Medan nih karena mental banget. Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak.